Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat muslim. Manusia sebagai makhluk mulia pada dasarnya menyukai perlombaan. Karena kemauan bersaing inilah peradaban manusia lahir. Di sisi lain, persaingan antar manusia telah banyak membawa kerusakan bagi alam dan manusia itu sendiri. Hadirnya agama merupakan tuntutan untuk memberi kesempatan bagi fitrah manusia berlomba dalam hal kebaikan. Bukan sebaliknya, jika manusia sudah tergelincir dan senang berlomba dalam kejahatan, maka manusia seperti ini harus mendapatkan pertolongan dan pemberitahuan bahwa kita di dunia ini berlomba dalam kebaikan. Sebelum lanjut, mari bersama tebar syiar Islam dengan klik tombol subscribe, like, and share untuk berbagi informasi bermanfaat. Amin ya robbal alamin. Esensi ajaran Rasulullah SAW yang diberikan kepada umatnya, para sahabat selalu dimotivasi untuk berlomba lewat amalan dan ilmu pengetahuan. Janji Rasulullah SAW tentang berita gembira kepastian masuk surga bagi sebagian sahabat menjadi contoh bahwa persaingan dalam kebaikan mendapatkan tempatnya. Menariknya, tidak semua sahabat mendapatkan berita gembira ini. Rasulullah SAW ingin memberikan motivasi bagi sahabat lain untuk berlomba mendapatkan ganjaran pahala yang besar. Bagi manusia yang orientasinya senang pada materi, tentu sulit untuk melakukan perlombaan dalam kebaikan. Segala hal akan dilakukan demi mengejar dunia dengan menghalalkan beragam cara. Berlomba dalam kebaikan adalah tuntunan Rasulullah SAW. Berlomba dalam kebaikan tidak serta-merta ditujukan kepada ibadah saja. Lihat bagaimana para sahabat gemar melakukan ibadah. Bahkan ada yang ingin dalam hidupnya melakukan puasa dan sholat secara terus-menerus. Lalu ditegur Rasulullah bahwa yang dimaksud dalam Islam tidaklah seperti itu. Berlomba mencari penghidupan yang baik demi agama sebagaimana esensi dalam surah Al-Jumu'ah bahwa selesai sholat tidak harus duduk di masjid, tetapi menyebar untuk bekerja kembali. Para sahabat berlomba untuk mendapatkan syahid. Bahkan Khalid bin Walid sempat menangis di peraduan tidurnya. Ia menyesal mengapa belum juga memperoleh syahid di medan perang. Syekh Zakaria Al-Ansori, seorang murid Imam Syafi'i, tak pernah sholat dengan duduk walaupun dalam keadaan sakit. Beliau menulis, "Aku tak mau Allah Subhanahu wa Ta'ala melihatku sebagai orang yang malas." Para sahabat dan generasi selanjutnya sangat bergembira mengikuti lomba yang diselenggarakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lomba pada dasarnya memberikan motivasi bagi orang lain untuk membuat kebaikan serupa. Jangan salah kaprah mengartikan lomba dalam agama. Naif sekali jika perlombaan yang kita lakukan membawa kemudaratan. Sementara esensi dari nilai-nilai Islam mengajarkan untuk berlomba meraih maslahah dan tidak membawa kemudaratan untuk diri sendiri. Agama mengajak kita untuk berlomba secara berjamaah. Filosofi laba-laba sebagaimana yang diibaratkan Rasulullah, yakni perumpamaan kaum muslimin yang memberi manfaat kepada yang lain. Sehingga kehadiran perlombaan itu tak akan menjadi bala bagi yang lain. Lomba yang disebut Al-Quran sendiri selalu berkembang dengan semangat optimis. Ciri khas muslim sejati adalah selalu menjadi pemenang, yakni menang bersama-sama sebagai pemenang di kehidupan dunia dan akhirat. Dalam konteks keluarga, perlombaan ini erat kaitannya dengan peran suami berbuat baik kepada istrinya. Demikian sebaliknya. Bagaimana Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha ketika di akhir usianya menyebut tentang permintaan surban Rasulullah untuk dijadikan kain kafan. Lalu Rasulullah SAW mengisyaratkan bahwa Sayyidah Khadijah adalah seseorang yang sudah memenangi dunia dan akhirat.
Lomba kebaikan antara suami dan istri bukan pada seberapa banyak melontarkan kata-kata mesra, tetapi bagaimana wujud kasih sayang dengan bekerjanya suami dan penjagaan serta takjimnya istri kepada suami. Penting untuk orang tua mengikuti lomba memuliakan anak, bahwa perlombaan ini semata-mata untuk mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semangat untuk berbuat baik, berlomba-lomba dalam membangun lembaga pendidikan juga suatu hal positif. Perlombaan yang sehat adalah lomba yang mengedepankan adab. Lomba dalam ilmu bukan menyuruh orang lain menulis skripsi dan tesis kita. Lihatkah bagaimana giatnya para ulama dalam berlomba meraih ilmu. Bahkan rela tidak tidur di kasur yang empuk dan tidak makan yang enak-enak demi mengajar ilmu. Bahwa masyarakat yang sudah maju menghabiskan waktu membaca sampai 8 jam sehari. Sementara di Indonesia menunjukkan sebaliknya, kualitas membaca kita 2 jam sehari. Agama Islam adalah agama yang selalu memberikan motivasi untuk berlomba meraih kemenangan. Kita punya peran masing-masing. Ambillah peran kita baik sebagai tukang becak, pengusaha sampai pejabat. Maka berlombalah untuk meraih kemenangan yang sejati. Lomba yang membuat kita menang, disayangi oleh manusia dan diridhoi pula oleh Sang Pencipta. Mari kita melihat apa yang tengah terjadi di negeri ini. Sedih rasanya ketika pentas kebaikan seolah kalah oleh kejahatan. Ruang publik diisi oleh kutuk serapah, kriminalitas dan tindakan amoral. Sementara seruan kebaikan, kedamaian, kesantunan, dan prestasi membanggakan seolah tersisihkan. Bangkit dan berlomba dalam kebaikan mengandung 4 makna. Pertama, bergegas melaksanakan kebaikan. Tak boleh berleha-leha menundanya nanti atau esok. Bagaimana kita yakin esok masih bernafas, sementara rahasia kehidupan milik Sang Pencipta. Kedua, meningkatkan kualitas kebaikan. Kebaikan hari ini harus lebih baik kualitasnya dibandingkan waktu kemarin. Evaluasi, perbaiki, dan tingkatkan kualitas serta kuantitasnya. Kompleksitas persoalan semakin meningkat. Bila kualitasnya tetap, maka nilai manfaatnya semakin berkurang. Deret ukur waktu dari kualitas kebaikan harus diperhatikan. Memang dalam setiap kebaikan, niat dan keikhlasan menjadi utama. Namun, tentu kemanfaatan dari kebaikan harus juga diprioritaskan. Ketiga, mengorientasikan sistem, kaderisasi, dan proyeksi jangka panjang dalam menyebarkan kebaikan. Manusianya boleh mati, tapi kebaikannya tak akan terputus. Inilah makna lain dari hadis yang menyatakan, ketika meninggal, anak Adam akan putus semua amalannya kecuali 3 hal, yaitu sedekah, ilmu yang bermanfaat, dan anak soleh yang selalu mendoakan kedua orang tuanya. Itu 3 hal yang mengandung makna sistem, kaderisasi, dan proyeksi jangka panjang suatu amal soleh. Bahkan, sebagaimana diingatkan Rasulullah SAW, bilapun kita tahu bahwa esok hari akan kiamat, tetaplah tanam pohon. Ini mengandung makna proyeksi jangka panjang suatu kebaikan harus disiapkan dan dilakukan sebaik mungkin. Keempat, meluaskan sebaran kebaikan sehingga benar-benar menjadi rahmatan lil alamin. Jangkauannya tak hanya untuk umat Islam, tapi seluruh umat manusia. Itu hanya mungkin bila sistemnya diorganisasi dengan baik. Usaha sistematis dengan proses kaderisasi yang baik diproyeksikan jangka panjang untuk menebar manfaat dan melakukan perubahan sosial. Itulah yang menjadi esensi dakwah Islam. Jadi, berlomba dalam kebaikan itu praksisnya berupa dakwah lisan dan perbuatan. Bila itu semua dikembangkan, amal terbaik dapat menjadi kenyataan. Marilah sahabat muslim, kita berlomba dalam kebaikan, karena itu tidak akan membuat rugi diri kita. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.